Tahap prainteraksi meliputi cuci tangan 6 langkah, setelah itu menyiapkan alat berupa kuesioner WHO QL dan pena. Setelah itu membaca rekam medis. Pada hari Minggu tanggal 26 Juni pukul 14.30 akan dilakukan tindakan pengkajian kualitas hidup atau WHO QL pada pasien Nyonya A usia 53 tahun di Bangsal Sadewa 3A dengan diagnosa CA Mame. Saya perawat Alfi Anastasia, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, saya sudah menyiapkan diri saya dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat siang Bu, Mbak. Waalaikumsalam, Sus. Apakah benar ini dengan Ibu Amai? Benar, Sus. Saya coba cek dalam tangannya dulu ya Bu, permisi. Baik, dengan Ibu Amai umur 53 tahun ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Angel, saya yang bertugas pada shift siang hari ini. Tujuan saya datang ke sini, saya nanti akan melakukan pengkajian kualitas hidup. Nanti Ibu atau Mbaknya cukup menjawab saja pertanyaan dari kami. Apakah Ibu bersedia? Ya. Bersedia ya Bu. Baik, nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, tidak ya Bu. Nanti untuk skala privasi akan kami rahasiakan. Jika Ibu sudah bersedia, bisa kita mulai ya Bu. Baik, terima kasih. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan WQL. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ibu cukup menjawab dengan sejujur-jujurnya Ibu dalam kurun waktu 1 bulan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ibu kualitas hidup Ibu? Apakah sangat buruk, biasa saja, baik atau sangat baik Ibu? Buruk. Oh baik. Untuk pertanyaan pertama skornya 2. Untuk pertanyaan kedua, seberapa puas Ibu terhadap kesehatan Ibu? Apakah sangat tidak memuaskan, biasa saja, memuaskan atau sangat memuaskan Ibu? Sangat tidak puas. Oh, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua skornya 1. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, seberapa jauh rasa sakit fisik Ibu dalam beraktivitas? Untuk yang pertama tidak sama sekali, yang kedua sedikit, yang ketiga dalam jumlah sedang, yang keempat sangat sering, dan yang kelima dalam jumlah berlebihan. Bagaimana Ibu? Sangat sering seperti. Oh ya, baik. Untuk pertanyaan ketiga skornya 2. Untuk pertanyaan yang keempat, seberapa sering Ibu membutuhkan terapi medis? Apakah yang pertama tidak sama sekali, yang kedua sedikit, yang ketiga dalam jumlah sedang, yang keempat sangat sering, yang kelima dalam jumlah berlebihan Bu? Dalam jumlah yang sedang sih Pak. Oh iya, baik. Baik, untuk pertanyaan yang keempat skornya 3. Untuk pertanyaan yang kelima, seberapa jauh Ibu menikmati hidup Ibu? Untuk yang pertama tidak sama sekali, yang kedua sedikit, yang ketiga dalam jumlah sedang, yang keempat sangat sering, yang kelima dalam jumlah berlebihan Ibu? Tidak. Bagaimana Saya Ibu? tidak pernah menikmati hidup saya. Saya ingin mati. Oh baik, berarti skornya yang 1 ya Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang kelima skornya 1. Baik, untuk pertanyaan yang ketujuh, seberapa jauh Ibu mampu berkonsentrasi? Yang pertama tidak sama sekali, yang kedua sedikit, yang ketiga dalam jumlah sedang, yang keempat sangat sering, dan yang kelima dalam jumlah berlebihan Ibu? Mbak Pripon, bisa konsentrasi mboten? Mboten Pak. Oh gitu. Berarti skornya 1. Baik, untuk pertanyaan yang ketujuh skornya 1. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8, seberapa aman Ibu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama tidak sama sekali, yang kedua sedikit, yang ketiga dalam jumlah sedang, yang keempat sangat sering, dan yang kelima dalam jumlah berlebihan Ibu? Maksudnya gimana ya Pak? Secara umumnya, misal Ibu merasa amannya dalam kegiatan sehari-hari Ibu? Merasa amannya? Enggak Pak. Baik. Tidak merasa aman. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8 skornya 1. Baik, untuk pertanyaan yang ke-9, seberapa sehat lingkungan di mana Ibu tinggal? Yang pertama tidak sehat, yang kedua sedikit, yang ketiga
yang ketiga sedang, yang keempat bersih, yang kelima sangat bersih. Oh, bersih Pak. Oh, baik. Baik, untuk pertanyaan ke-9 skornya 4. Baik Bu, untuk selanjutnya saya ingin untuk melanjutkan pertanyaan dari teman saya, di mana kita masuk ke pertanyaan nomor 10, yaitu apakah Ibu memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari Bu? Maksudnya Pak? Itu vitalitas seperti mungkin ada gerak yang terhambat Bu. Oh, gimana Mbak? Oh, Oke, tidak tidak ada, sama Pak. sekali. Berarti di sini dia masuk di skor nomor 1 ya Bu ya, di mana skor nomor 1 itu tidak sama sekali, sedikit itu nomor 2, kemudian yang ketiga itu sedang, kemudian yang keempat itu seringkali, dan kelima itu sepenuhnya dialami. Oh, Baik, kalau begitu kita bisa lanjut untuk pertanyaan nomor 11 ya Bu ya. iya. Baik, untuk pertanyaan nomor 11 di sini, apakah Ibu dapat menerima penampilan tubuh Ibu seperti ini? Tidak Pak. Oke, tidak sama sekali, berarti dia masuk di skor nomor 1 ya. Seperti yang tadi. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut di pertanyaan nomor 12 ya Bu ya. Baik, apakah Ibu memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu? Memiliki cukup. Cukup memiliki. Baik, kalau begitu kita masuk kita penilaiannya dapat nomor 3 ya Bu ya. Cukup. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk di nomor 13, di mana seberapa jauhkah ketersediaan informasi baik kehidupan Ibu dari hari ke hari? Untuk informasi sepertinya sangat kurang. Oh, sangat kurang. Berarti sedikit ya Bu ya, maksudnya ya. Ini nomor 2 ya berarti Bu ya. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke nomor 14. Seberapa seringkah Ibu memiliki kesempatan untuk bersenang-senang atau relaksasi? Tidak pernah. Oh, tidak sama sekali ya. Berarti ini untuk penilaiannya masuk di nomor 1 ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya, seberapa baik kemampuan Ibu dalam bergaul? Semenjak sakit, dia jadi susah atau jarang bergaul dengan tetangga-tetangga sebelah Pak. Walah, ya baik, di sini untuk penilaiannya kan ada sangat buruk, buruk biasa saja, baik, kemudian sangat baik. Berarti buruk ya Bu ya. Ya, Berarti dia masuk ke poin nomor 2 ya Bu. ya Pak. Baik, untuk selanjutnya ini dia masuk ke pertanyaan nomor 16, cuman penilaiannya beda ya, dimana satu itu sangat tidak memuaskan, kemudian kedua itu tidak memuaskan, kemudian ketiga biasa-biasa saja, 4 memuaskan, dan 5 sangat memuaskan Ibu. Dengan pertanyaannya itu, seberapa puaskah Ibu dengan tidur Ibu? Setiap malam dia sering mengeluh kesakitan Pak di bagian payudaranya. Oke, berarti kurang Jadi, puas ya, atau kurang, tidak puas? sangat ya? kurang tidurnya. Oke, kita simpulkan saja tidak puas ya Bu ya. Iya Pak. Oke, berarti nomor 2 dia masuk poinnya ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya nomor 17 dengan penilaian yang sama seperti tadi, seberapa puaskah Ibu dengan kemampuan Ibu untuk menampilkan aktivitas kehidupan sehari-hari Ibu? Dia tidak pernah mau keluar dari rumah Pak karena dia merasa malu. Oh, berarti tidak puas ya Bu ya. Baik. Oke, biar sama saja sama yang tadi ya Bu ya. Iya. Penilaiannya masuk nomor 2. Baik, untuk selanjutnya penilaian masih sama di nomor 18 Ibu. Seberapa puaskah Ibu dengan kemampuan Ibu untuk bekerja? Jika Ibu bekerja. Semenjak sakit dia itu tidak pernah bekerja, tidak pernah keluar rumah juga Pak. Oke, berarti secara manusiawi tidak puas ya Bu ya. Tidak. Oke, tidak memuaskan, dia masuk di poin nomor 2 ya Bu ya. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan nomor 19, yaitu seberapa puaskah Ibu terhadap diri Ibu sendiri? Oh, sedikit ya Bu ya, artinya tidak memuaskan Ibu. Masuk di nomor poin kedua. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 20, seberapa puaskah Ibu dengan hubungan personal atau sosial Anda? Seberapa Apa? Sosialisasi Mbak Karselian itu? Ya. Kurang puas atau sangat puas? Tidak puas Pak. Tidak puas. Oke, baik, sama ya jawabnya poin nomor 2 ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saya, yaitu pertanyaan nomor 21 dengan penilaian yang sama seperti tadi, yaitu seberapa puaskah Ibu dengan kehidupan seksual Ibu?
Ini mohon maaf sebelumnya, tapi ini saya harus tanyakan ya Bu ya. Gimana Bu? Apakah Ibu Kurang. Oke, tidak puas? Berarti tidak puas ya Bu ya. Oke, berarti masuk nomor 2 ya. Untuk poin ini 2-2 semua ya Bu ya. Baik. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa puaskah Ibu dengan dukungan yang Ibu peroleh dari lingkungan Ibu seperti teman Ibu, keluarga Ibu? Apakah Ibu tidak sama sekali tidak merasakan adanya dukungan? Kemudian apakah ada sedikit dukungan, sedang atau seringkali dan sepenuhnya dialami Ibu? Sering. Baik, untuk pertanyaan nomor 22, skornya 4. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa puaskah Ibu dengan kondisi tempat tinggal Ibu saat ini? Apakah Ibu merasakan puas, sangat puas, atau tidak puas? Puas, berarti ini skornya 4 ya Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, seberapa puaskah Ibu dengan akses Ibu pada pelayanan kesehatan? Apakah Ibu merasakan puas, sangat puas, atau tidak puas, atau sedikit puas Ibu? Puas, berarti skornya sama ya Ibu. Baik, Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Seberapa sering Ibu memiliki perasaan negatif, seperti Ibu mungkin merasakan kesepian, cemas, ada putus asa atau depresi? Apakah Ibu puas dengan kondisi Ibu saat ini? Perasaan negatif Ibu tidak puas, berarti skornya 1 ya Ibu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini skornya 1. Baik, setelah diberikan pertanyaan mengenai pengkajian WHO KOL, maka kita kaji terlebih dahulu WHO KOL-nya. Nah, untuk domain yang pertama itu Q3 dengan skor 2, maka kita tulis 2. Lalu setelah itu Q4 dengan skor 3, maka kita tulis 3. Lalu Q10 dengan skor 1, kita tulis 1. Lalu selanjutnya Q15 dengan skor 2, kita tulis 2. Selanjutnya Q16 dengan skor 2, kita tulis 2. Lalu Q17 dengan skor 2, kita tulis 2. Dan Q18 dengan skor 2, kita tulis 2. Adapun demikian, untuk domain pertama kita jumlahkan yaitu dengan skor 11, kita tulis di raw score. Lalu yang selanjutnya domain 2 kita jumlahkan Q5 dengan skor 1, lalu Q6 dengan skor 1, Q7 dengan skor 1, Q11 dengan skor 1, dan Q19 dengan skor 2. Selanjutnya Q26 dengan skor 1. Dengan demikian, domain 2 kita jumlahkan dengan hasil skor 7. Selanjutnya, untuk domain 3 kita jumlahkan dengan pertanyaan Q20, yaitu dengan skor 2. Lalu Q21 dengan skor 2. Lalu selanjutnya Q22 dengan skor 4. Selanjutnya kita jumlahkan hasil dari domain 3 tadi, yaitu 8. Ditaruh di raw score. Lalu selanjutnya pada domain 4 ini kita jumlahkan Q8 dengan pertanyaan 8 dengan skor 1. Lalu selanjutnya Q9 dengan skor 4. Lalu selanjutnya Q12 dengan skor 3. Q13 dengan skor 2. Lalu selanjutnya Q14 dengan skor 1. Selanjutnya Q23 dengan skor 2. Lalu selanjutnya Q24 dengan skor 4. Dan Q25 dengan skor 4. Kita jumlahkan hasil dari domain 4, yaitu dengan hasil 21 kita letakkan di raw score. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan baik, setelah kita jumlahkan antara domain, yaitu domain 1 dengan skor 11, domain 2 dengan skor 7, domain 3 dengan skor 8, domain 4 dengan skor 21, maka kita transformasikan skor menurut aturan dalam kertas ini. Nah, untuk yang pertama, domain 1 mengenai kesehatan fisik,
dengan skor 11, maka kita lihat domain yang pertama, kita cari angka 11, skor 11 yaitu ini. Nah, ini menunjukkan 13, skor 13 yang ini. Lalu kita tulis 13. Selanjutnya domain 2 dengan psikologi menunjukkan hasil 7, maka kita lihat pada bagian domain 2 dengan hasil 7 yaitu menunjukkan 6. Kita tulis 6. Lalu selanjutnya domain 3 dengan kategori relasi sosial dengan hasil 8, maka kita lihat domain 3 angka 8. Nah, ini menunjukkan angka 44. Kita tulis 44. Lalu selanjutnya domain 4 dengan hasil pengajian 21 yang menunjukkan lingkungan. Kita lihat angka 21. Baik, di sini menunjukkan angka 44. Baik, dengan demikian hasil dari pengkajian domain 1 yang menunjukkan kesehatan fisik dengan total skor 13 menandakan kurang. Lalu domain 2 dengan kesehatan psikologisnya dengan skor 6 maka hasilnya kurang. Lalu domain 3 dengan relasi sosial skor totalnya 44 menginterpretasikan relasi sosialnya cukup. Lalu domain 4 dengan kesehatan lingkungan yaitu mencakup skor total 44 maka interpretasinya cukup. Baik Ibu, di sini kami telah selesai melakukan pengkajian terhadap kualitas hidup Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kami lakukan tindakan Ibu? Biasa aja. Baik, jika seperti itu saya izin untuk membacakan hasilnya ya Ibu. Terkait kesehatan fisik dari Ibu menunjukkan kurang, kemudian untuk psikologis juga kurang, kemudian untuk relasi sosial juga cukup, dan yang terakhir untuk lingkungan juga cukup. Terima kasih Ibu telah kooperatif dan telah menjawab pertanyaan dari kami secara benar. Kemudian saya akan kembali ke ruangan perawat. Apabila Ibu membutuhkan bantuan kami, Ibu bisa memencet tombol di bagian kanan Ibu atau meminta keluarga Ibu untuk memanggilkan di ruang perawat ya Ibu. Saya permisi, selamat siang, semoga lekas sembuh. Tahap dokumentasi. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2022 pukul 14.30 telah dilakukan tindakan pemeriksaan atau pengkajian kualitas hidup atau WHO-QL pada pasien Nyonya A usia 53 tahun di bangsa Sadewa 3A dengan diagnosa CA mamai dengan hasil S pasien mengatakan biasa saja. O untuk kesehatan fisik ada di poin kurang, setelah itu psikologi ada di poin kurang, setelah itu sosial ada di poin cukup, dan lingkungan ada di poin cukup. A. Masalah teratasi sebagian. P. Lanjutkan intervensi. Tanda tangan perawat Alvia Anastasia.